Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya dalam belajarnya. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan kali ini Bu Iwin akan memberikan informasi pada subtema selanjutnya tentang materi IPS, yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Pada subtema ini akan kita bahas beberapa materi, diantaranya tentang jumlah penduduk, kemudian persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, serta yang terakhir keragaman etnik dan budaya. Dinamika kependudukan, kita bahas tentang pengertiannya dulu ya, yaitu tentang pengertian dinamika. Dinamika merupakan suatu hal yang mempunyai tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang, serta bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Selanjutnya, tentang pengertian penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang mendiami suatu tempat atau daerah tertentu dalam waktu tertentu. Ada istilah lagi yaitu tentang penduduk Indonesia. Yang dimaksud dengan penduduk Indonesia adalah semua orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia yang pada saat sensus sudah 6 bulan berturut-turut tinggal di Indonesia. Penduduk Indonesia ada istilahnya warga negara Indonesia, ada juga warga negara asing yang telah bertempat tinggal selama 6 bulan. Jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia nanti akan masuk dalam kategori 4 jumlah penduduk terbanyak. Tetapi dia ada pada peringkat yang berapa ya? Baiklah, yang pertama adalah Cina dengan jumlah penduduk sekitar 1.373.541.278 jiwa. Yang kedua adalah India dengan jumlah penduduk sekitar 1.266.883.598 jiwa. Yang ketiga adalah Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sekitar 323.995.528 jiwa. Dan yang keempat ditempati negara kita, yaitu Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 258.316.051 jiwa. Jadi Indonesia termasuk jumlah penduduknya terbanyak di dunia pada peringkat keempat. Ini adalah informasi tabel jumlah penduduk Indonesia mulai tahun 1971 sampai dengan 2010. Dari Aceh, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lainnya. Penduduk Indonesia memang cukup besar anak-anak, ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa dikatakan sebagai keuntungan karena mempunyai jumlah usia produktif yang banyak. Tapi di sisi lain bisa dikatakan kerugian karena kualitas penduduk Indonesia itu sangat rendah. Kita bahas selanjutnya materinya yaitu persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Apakah persebaran penduduk di Indonesia merata? Bagaimana anak-anak? Ya, persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, yaitu dikarenakan masyarakat selalu ingin mencari daerah yang strategis. Yang kedua, masyarakat selalu mencari daerah yang sudah mengenal teknologi atau daerah itu sudah modern. Dan yang ketiga, masyarakat selalu ingin mencari daerah di mana daerah tersebut telah menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Apa akibatnya persebaran penduduk di suatu wilayah itu tidak merata? Yang pertama, pembangunan nanti juga tidak merata. Banyak daerah yang belum mengenal teknologi dan banyak daerah yang kurang tenaga ahli. Alasan penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Yang pertama adalah faktor sejarah. Sejak zaman penjajahan Belanda, hampir semua aktivitas kehidupan ada di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan faktor kemudahan dan keterjangkauan, juga faktor fisik Pulau Jawa yang cocok dengan daerah asal penjajah. Selanjutnya, kualitas tanah. Kualitas tanah di Jawa ternyata lebih subur jika dibandingkan dengan jenis tanah di luar Pulau Jawa. Hal ini disebabkan banyak terdapat gunung api di Pulau Jawa. Pusat pemerintahan. Ibu kota negara kita ada di mana, anak-anak? Ya, ada di Pulau Jawa. Secara langsung, pusat pemerintahan beserta dinas atau kementeriannya ada di bawahnya berada di Pulau Jawa, sehingga fasilitas, sarana, dan prasarana yang lengkap sangat diperlukan dan tentunya ada di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tersedia di Pulau Jawa lebih luas dan bervariasi. Ini terjadi karena kebutuhan manusia yang beraneka ragam, akibatnya banyaknya penduduk di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu kelengkapan fasilitas sosial. Kelengkapan fasilitas sosial ini banyak ada di Pulau Jawa, menjadi salah satu daya tarik bagi orang-orang yang akan datang ke Pulau Jawa, seperti segi pendidikan, kemudian sarana prasarana lainnya yang banyak sekali ada di Pulau Jawa yang menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk datang ke Pulau Jawa. Nah, inilah informasi yang bisa Bu Win berikan anak-anak tentang jumlah penduduk dan juga persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya ya. Tunggu informasi itu minggu depan. Baiklah, terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap semangat, tetap belajarnya, dan jangan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.